Puji Tuhan, shalom. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Nggak biasa khotbah pakai masker. Ya saya tahan dulu, kalau nggak tahan baru tak lepas. Saudara, saya mengajak kita membuka kitab Yosua, pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, kita lihat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua 14 ayat 10 sampai ayat 13. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, saya mau mengajak kita membedah Alkitab sedikit sore hari ini. Mudah-mudahan saudara masih semangat, amin. Alkitab menuliskan Kaleb datang kepada Yosua di usia 85 tahun. Wah, ada yang umur 85? Belum ada, berarti jauh lebih muda. 70? Belum, masa semua masih ABG. Dan Kaleb bilang begini, aku hari ini 85 masih sama kuat seperti waktu aku 40. Saudara, ini kuasa deklarasi ya. Saudara dan saya harus sering-sering ngomong gitu, jangan ngomong ya udah tua, udah encoan. Saya berkata, biarlah kita selalu berkata, aku kuat, aku sehat, sama seperti masih berapa puluh tahun lalu, aku tetap sama kuat. Haleluya, amin. Kita semua sehat walaupun ada Omikron, aku sehat gitu ya. Lama-lama melorot nih mesnya. Nah saudara, waktu Kaleb datang ke Yosua, Kaleb itu minta satu daerah namanya Hebron. Mereka sudah dikasih, dibagi-bagi. Tapi Kaleb satu-satunya yang memberanikan diri untuk datang kepada Yosua dan bilang, berikan kepadaku gunung itu. Karena Hebron daerah pegunungan, saudara. Nah, saudara, saya merasakan gini, waktu saya membaca cerita ini luar biasa. Kenapa Kaleb itu ambisius untuk meminta Hebron? Nah, Alkitab menuliskan bahwa penduduk Hebron adalah orang Enak. Enak-enak, ya kan? Raksasa, jumbo size. Mereka orang-orang Enak, keturunan raksasa. Kenapa sejauh ini, waktu si Kaleb umur 85, Kaleb dengan Yosua umurnya sekitar antara 7 sampai 10 selisihnya. Nah, waktu umur sekitar itu, orang-orang Israel itu sudah banyak yang dapat jatah tanah-tanah masing-masing. Tapi kenapa sampai hari itu Hebron tidak ada yang tertarik? Saudara tahu jawabannya, kenapa orang Israel yang lain tidak mau ambil Hebron? Kenapa? Karena raksasa. Terlalu sulit, terlalu wasting, mungkin mereka berpikir akan take too much, sehingga mereka tidak mau ambil. Tapi kenapa Kaleb mau ambil Hebron? Saya tunjukkan ya, yuk kita mundur sebentar. Saya buka aja ya Mas ya, biar bebas. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita lihat Bilangan pasal yang 13. Saudara, waktu saya dibukain Tuhan mengenai ini, saya sampai
Aduh, firman Tuhan itu betul-betul harta terpendam, saudara. Anda harus belajar untuk gali. Amazing. Bilangan pasal yang ke-13, kita lihat ayat yang ke-28. Saudara ingat cerita 12 pengintai? Mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Nah, saya tunjukkan pada saudara. Perhatikan, Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Terus kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Sampai di sini. Berarti waktu 12 pengintai itu mengintai, yang mereka lagi bicarakan di ayat 28 itu Hebron. Apakah Kanaan cuma Hebron? Enggak. Tapi rupanya yang menjadi topik pembicaraan mereka terutama adalah Hebron. Kenapa? Karena terus terang, yang lain bukan raksasa. Cuman Hebron yang raksasa. Kita seringkali kan seperti itu ya, yang negatif itu kelihatan lebih fokus duluan. Betul kan? Persis seperti 12 pengintai. Yang mereka bicarakan adalah Hebron. Walaupun Kanaan itu berapa luas kan bukan cuma Hebron. Tetapi yang mereka bicarakan raksasanya. Bukankah kita juga seperti mereka ya? Kita lebih ngelihat negatifnya. Padahal kan bukan cuma Hebron gitu loh. Nah, mereka berbicara tentang Hebron. Perhatikan. Jelas di sini yang dimaksudkan oleh 12 pengintai adalah Hebron. Saya ajak Anda lihat di ayat atasnya. Coba tolong lihat ayat atasnya ayat 27. Perhatikan. Mereka menceritakan kepada Musa setelah pulang, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah, susu dan madunya dan inilah hasilnya. Di ayat-ayat berikutnya saudara akan temukan mereka menceritakan tentang tanamannya subur luar biasa dan sebagainya. Berarti Hebron ini sangat subur, berlimpah. Saya berpikir begini, kenapa di antara sekian juta orang Israel cuman Kaleb yang berambisi untuk ambil Hebron? Pertanyaannya, apakah gara-gara berlimpah susu dan madu? Apakah karena materinya? Saya mencari tahu ada sebuah rahasia ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa Kaleb mengincar Hebron? Saya berdoa, Anda mengincar seperti Kaleb. Anda ngerti rahasia ilahi yang jauh lebih berharga daripada materi. Saya tunjukkan, apa sih yang dilihat Kaleb? Sehingga Kaleb itu nekat menghadapi raksasa untuk menguasai Hebron. Kita buka kitab Kejadian, mundur di kitab Kejadian, kita lihat pasal yang ke-23. Kitab Kejadian pasal yang ke-23, saudara ya. Ada apakah sih? Apa sih yang membuat si Kaleb itu nafsu banget nih mau ngambil Hebron gitu loh. Dia kan sudah dapat tanah semuanya. Ayat kita lihat ya, ayat yang kedua. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yakni Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sekarang kita maju ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu baca banyak ayat enggak apa-apa ya. Seminggu sekali kan baca banyak ayat. Ayat 19 sampai 20. Perhatikan, ini amazing. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu jadi rupanya di Hebron ada apa? Kuburan Sarah. Oke, kita lihat lagi Kejadian 47. Kita lihat Kejadian 47 ayat yang ke-30. Kejadian 47 ayat yang ke-30. Lalu apa hubungannya? Masa Kaleb mengincar Hebron karena ada kuburan? Kejadian 47 ayat yang ke-30. Karena aku mau mendapat, ini judulnya Yakub. Jadi Yakub mau mati ya. Aku mau mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangku, sebab itu angkatlah aku dari Mesir dan kuburkan aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Jadi ternyata Yakub juga dikuburkan di kuburan keluarga. Kuburan keluarga di mana? Yang dibeli sama Abraham di ladang Makpela di Hebron. Kita lihat lagi Kejadian 49. Banyak banget Bu, banyak. Ada ratusan ayat. Kejadian 49.
Ayat yang ke-30 saudara. Kejadian 49 ayat yang ke-30. Dalam gua yang di ladang di Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron, orang Het itu untuk menjadi kuburan miliknya. Disitulah dikuburkan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka. Ayat 32, di situ juga dikuburkan Lea. Perhatikan, wow komplit banget ya. Kuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Di Hebron ada kuburan Abraham, Sarah, Yakub, Ishak, Ribka, Lea. Rahel di mana? Enggak ada. Rahelnya di Bethlehem kuburannya. Kenapa? Karena dalam perjalanan terus dia mati, setelah melahirkan dia mati, dia dikuburkan itu di Bethlehem. Saudara kalau pergi ke Israel, kalau sebentar lagi border buka, Rim kesempatan bisa ziarah ke Israel, pergi ke Hebron. Anda akan ketemu kuburan Sarah, Abraham, saya udah ke sana, kuburan Yakub, Ishak, keren, Ribka, komplit. Dan Anda tahu tidak kebetulan di atas Hebron itu juga Daud ditabiskan menjadi raja atas seluruh Israel. Hebron. Apakah gara-gara ada kuburan nenek moyang, maka Kaleb itu ngincer Hebron? Apakah kayak tradisi orang Cina ya? Karena di situ ada kuburan nenek moyang gua, jadi gua mau beli tanah itu. Mungkin itu menjadi salah satu alasan, mungkin. Tetapi saya menemukan hal lain yang luar biasa, kenapa Kaleb itu mengincar Hebron. Saya ini suka sekali ketika mempelajarin satu konteks. Saya tuh suka, kebetulan kita tuh sekarang itu diberikan kemudahan dengan melalui browsing internet. Betul saudara? Saya mengajarin anak-anak rohani saya bedah, ada banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk membedah firman. Tapi saya juga suka membedah, mencari melalui kitab Talmud. Apa itu Bu? Kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitabnya orang Yahudi di mana mereka menuliskan sejarah plus perjalanan-perjalanan rohani seperti yang kita baca di Alkitab ini. Tapi kebanyakan itu di Talmud itu di Perjanjian Lama. Nah, luar biasanya begini, saudara dengar baik-baik. Anda ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu diusir keluar dari Taman Eden, lalu diapakan Taman Edennya saudara? Malaikat ditaruh, terus ditutup shield, disegel, no one can find it until now. Kalau Anda pelajarin lagi kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa keluar diusir dari Taman Eden, perhatikan, Adam dan Hawa tidak pernah keliling. Saya ulangin, Adam dan Hawa tidak pernah merantau. Enggak pernah. Berarti waktu dia diusir, mereka banyak tinggal di dekat-dekat situ. Bisa nangkep ya? Adam dan Hawa tidak pernah merantau. Perantauan pertama terjadi pada Kain. Ketika dia jatuh dalam dosa karena membunuh adiknya, kemudian dia lari, menjauh, betul ya? Itu Kain. Adam dan Hawa enggak pernah merantau. Berarti tinggalnya di dekat-dekat Taman Eden. Walaupun ditutup. Walaupun akhirnya dia tidak pernah tahu di mana gerbangnya karena disegel. Adam dan Hawa tidak pernah keluar kemana-mana. Yang saya tertarik ketika saya membedah kitab Talmud dan sejarahnya orang Yahudi, ternyata Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Adam dan Hawa dikuburkan, mati, dikubur tidak jauh dari gerbang Taman Eden. Itu make sense. Karena mereka tidak pernah merantau. Nangkep ini ya. Dan yang amazing, orang cari melalui data-data geografis seperti Sungai Pison, Efrat, Tigris,
Dan mereka menemukan dari geologinya dan sebagainya bahwa Hebron diyakinin terletak sekali dekat dengan gerbang Taman Eden. Pernah berpikir gak Abram itu konglomerat loh? Bisa nangkep? Abram itu kaya. Kalau dia kaya, dia punya kemampuan beli tanah mana aja buat kuburan. Betul nggak? Kalau Abraham hidup di misalnya di sini, di Perth, dia punya kemampuan gampang sekali mau beli tanah yang manapun untuk dipakai buat kuburan. Nangkep kan? Pilih aja langsung daerah mana. Udah, daerah yang mahal di sini mana? Dalkit. Abraham gak cukup satu petak. Seluruh bloknya Dalkit dibeli sama Abraham. Bisa nggak? Pernah mikir nggak kenapa Abraham milih Hebron buat kuburan? Dengarkan, ini yang nggak bisa dilihat orang lain. Rahasia-rahasia yang tersembunyi di firman itu banyak. Saya mempercayai begini. Kenapa Abraham dari sekian banyak tanah dan punya kapasitas untuk beli, dia milih Makpela. Dia milih Hebron. Karena Abraham melihat bahwa di sanalah tempat di mana manusia pernah satu kali berjalan bersama dengan Tuhan di muka bumi ini begitu dekat tanpa halangan, tanpa dosa dan tanpa hambatan. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Menurut saudara, namanya seorang sahabat Allah sampai Tuhan bilang begini, aku mau bakar dan hanguskan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang begini, aku masa mau sembunyikan. Dan sebagai sahabat Allah, menurut saudara, apakah Tuhan tidak akan membocorkan kepada Abraham? Ketika Abraham begitu dekat bergaul dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol. Terus Abraham itu mungkin tanya, Tuhan, dulu waktu Tuhan jalan di bumi itu di mana sih? Di mana? Saya sangat percaya inilah sebuah revelation yang diterima, yang ditemukan sama Abraham. Itu sebabnya dia beli Makpela. Karena dia tahu disitulah tempat terdekat dengan Taman Eden. Di tempat di mana Tuhan jalan di muka bumi sama manusia. Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan, bukan julukan kosong. Karena dia begitu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kerinduan dan keinginan Abraham adalah intim dengan Tuhan. Tidakkah bisa saudara membayangkan bahwa seseorang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia rindu untuk matinya pun, dia bilang begini, kalau aku nanti mati, aku mau dikuburkan di tempat di mana paling dekat sama Tuhan. Oke, bisa nangkep ya? Kalau aku mati nanti aku mau dikuburkan di tanah di mana aku paling dekat sama Tuhan. Karena aku mau mati dekat dengan Tuhan. Karena aku mau mati dan tinggal di kubur itu bersama dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Abraham beli gua Makpela. Anda tahu waktu dia ceritanya beli, orang Het yang punya ladang bilang begini, gak usah, tak kasih. Karena Abraham itu sangat terhormat. Abraham bilang begini, enggak, aku enggak mau gratis. Aku mau dekat dengan Tuhan, enggak mau gratis, aku mau bayar. Keren. Kenapa Abraham ngincer Makpela? Karena Abraham tahu disitulah tempat di mana Tuhan pernah jalan dekat dengan manusia. Bapak Ibu dengerin, tidak ada kebetulan nama Hebron punya arti. Ada beberapa macam. Salah satu arti adalah disatukan dengan Tuhan. Wow, apakah menurut Anda itu kebetulan? Nama Hebron artinya disatukan dengan Tuhan. Dan yang lebih amazing lagi, nama Hebron punya arti the beloved of God. Oh, kesayangan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka menjadi kesayangan Tuhan karena tidak ada makhluk yang lain, bahkan malaikat pun Tuhan kalah sayang dibandingkan kepada Adam dan Hawa.
Dan ketika mereka keluar dari Taman Eden, apakah menurut saudara Tuhan tidak nangis? Tuhan nangis. Karena manusia lebih memilih dosa. Tapi saudara tahu tempat itu kemudian hari entah bagaimana orang bisa menamakan itu. Kan itu dari sejarah, dari orang keturunan demi keturunan, kan cerita demi cerita berkembang. Dan orang tahu disitulah tempat yang terdekat dengan pintu gerbang Taman Eden. Dan mereka menamakan itu Kiryat Arba, Hebron, yang artinya the beloved of God. Rupanya ini yang bisa dilihat sama Kaleb, yang tidak bisa dilihat oleh orang Israel yang lain. Mereka Kaleb mengincar Hebron. Kenapa? Karena disitulah tempat terdekat dengan Tuhan. Disitulah Kaleb tahu bahwa tempat itu pernah menjadi Taman Eden, di mana Tuhan jalan bareng sama anaknya. Saya tidak tahu bagaimana saudara akan menghabiskan masa tua. Ada orang yang berpikir, pernah mikir enggak Bapak Ibu? Nanti masa tuanya mau di mana? Ada yang bilang, pokoknya masa tuaku aku enggak mau ngeributin anak-anak dan aku juga enggak mau diributin anak-anak. Dan mereka mandiri, rumah tangga sendiri. Aku mau tinggal di, misalnya kalau di Perth gini, mungkin mau tinggal di Geraldton atau Calgary. Oh deket ya Kuji. Oh ya, enggak tahu kalau Pak Wai mungkin di Kuji. Atau mungkin ada yang berpikir di Albany, kenapa? Aku mau tempat yang tenang, aku mau tempat yang enggak crowded, enggak rame. Tiap orang tuh punya beda-beda. Ada yang mau milih di satu daerah karena emakku dulu di situ. Aku pengen merasa sensasi deket sama emakku, kan bisa aja kan? Dan ini rupanya yang menjadi alasan Kaleb. Dia bukan soal mau dekat dengan nenek moyang, tapi dia mau tinggal di tempat di mana dia dekat dengan Tuhan. Kalau boleh saya terjemahkan dengan sederhana, Kaleb mengincar Hebron bukan karena harta materi, tapi karena Kaleb mengincar Hebron karena dia mengincar untuk menjadi the beloved of God. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, pandangan saudara dan saya seperti Kaleb. Jangan mengincar materi. Ada sesuatu yang lebih mahal dan berharga daripada materi. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi sejak saya pertama bertobat, satu ambisi saya bukan menjadi pendeta yang terkenal gitu, bukan. Ambisi saya itu gini, kelihatannya simple tapi rada susah. Ambisi saya gini, ketika Tuhan lihat saya, saya mau Tuhan itu ngomong begini, this is the woman of my own heart. Itu ambisi saya. Tuhan akan bilang sama saya seperti ke Daud, the man of my own heart. Tuhan ngomong, the woman of my own heart. Saya enggak kepingin ketika Tuhan nemuin saya, terus Tuhan bilang gini, lu lagi. Aduh, jangan sampai Tuhan bilang, lu lagi. Aduh, sama aja ngomongnya, sama aja. Ngomel, terus minta, terus lu lagi. Enggak. Saya kepingin ketika ketemu Tuhan, Tuhan itu akan bilang, this is my beloved one. I'm so proud of her. Wow, itu ambisi saya. Menjadi milik kesayangan. Menjadi kepunyaan Tuhan. Ini yang diincar sama Kaleb. Pernah mikir enggak satu pelajaran lagi Bapak Ibu? Kok kebetulan ya, Hebron itu penduduknya raksasa. Pernah mikir enggak? Dengerin. Kok kenapa ya di Hebron tuh yang di raksasa tuh kenapa ya juga kekurangan tempat? Apa enggak bisa tanah Kanaan yang lain kok di Hebron? Dengerin ya. Kita tahu raksasa itu gambaran setan. Setuju? Raksasa di Alkitab selalu bicara tentang keturunan raksasa adalah keturunan dari setan. Kalau Anda lihat kitab Kejadian bagaimana munculnya raksasa, mereka bersekutu dengan setan. Anak manusia dengan iblis, ya kan? Saudara dengerin, kenapa raksasa milihnya tinggal di Hebron? Listen, raksasa sudah tahu pewahyuan ini. Raksasa itu ngerti bahwa Hebron itu dekat Taman Eden. Semua tempat hadirat Allah, raksasa akan berusaha untuk taklukkan. Dengerin, semua tempat hadirat Allah,
semua tempat untuk disatukan bersekutu dengan Allah akan berusaha dia kuasain. Satu kali seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman, dia bilang begini, kamu pergi pelayanan, mungkin setan akan berusaha cegah. Lewat hujan kek, kamu dibikin apa kek, gak jadi. Tapi yang nyegah kamu cuma 1-2 ekor. Setan, bukan orang, 1-2 ekor setan. Tapi kalau ada satu anak Tuhan berlutut untuk menyembah, maka seluruh kerajaan neraka akan dikerahkan untuk halangin kamu. Itu Kathryn Kuhlman. Anda tahu Kathryn Kuhlman itu sakti banget. Orang hadir di ibadahnya dia nggak usah tumpang tangan sembuh, mata ndak ada bola matanya muncul. Itu Kathryn Kuhlman. Saudara, saya benar-benar ngerasa luar biasa Kathryn Kuhlman. Itu yang dia bilang. Iblis kalau menghalangi kamu pelayanan 1-2 paling. Tapi kalau kamu berlutut untuk menyembah, seluruh kerajaan neraka akan dikerahkan untuk ngalangin. Saudara ngerasa enggak? Jauh lebih sulit untuk berdoa daripada untuk pelayanan. Saya mau tanya, saudara pelayanan capek, Anda masih kuat. Tapi kenapa berdoa capek langsung tidur? Masuk surga level 7. Saya tanya, tantangannya Anda capek pelayanan masih demi Tuhan, untuk Tuhan. Masih bisa, coba worship untuk Tuhan. Tidur, kalau enggak tidur, ngantuk, malas, enggak fokus, pikiran melayang kemana-mana, sebentar terus keluar lagi, bangkit enggak jadi berdoa. Ngerasa enggak? Untuk ketemu dalam hadirat Tuhan susahnya minta ampun. Anda tahu kenapa? Karena raksasa akan berusaha menduduki Hebron. Di mana di tempat ada hadirat Tuhan, iblis akan berusaha untuk halangin. Jadi jangan Anda pikir cuman Kaleb yang ngerti rahasia ini, cuman Abraham yang ngerti rahasia ini. Ternyata setan juga ngerti. Setan ngerti kekuatan saudara dan saya itu dalam hadirat Tuhan. Makanya dia akan taklukkan. Saya berdoa sore hari ini, saudara ingat kembali cinta mula-mula. Bagaimana saudara itu begitu berapi-api dalam hadirat Tuhan. Beberapa hari yang lalu seseorang ngobrol, kok sekarang ini anak-anak muda, dia cerita anak muda ini kan dulu sering bikin event, kok sekarang udah enggak pernah lagi. Yang ini bikin event sekarang kok enggak pernah lagi. Anda lihat, lagi apinya lagi padam nih. Saya berdoa orang-orang Kristen di Perth, jangan ikut-ikutan padam. Saya menemukan begini, tahu nggak rahasianya Kaleb awet muda? Di akhir hidupnya, Yosua umurnya sekitar 10 tahun lebih muda dari Kaleb. Anda kalau baca kitab Yosua pasal terakhir, Yosua waktu mau mati Tuhan bilang gini, Yosua kamu sudah tua dan banyak tanah yang belum selesai kamu ambil. Tapi Tuhan tidak pernah ngolok Kaleb tua. Kaleb umur 85, Yosua waktu dibilang Tuhan tua itu sekitar umur 100. Jadi Yosua itu mati umur 110. Musa 120. Nah Yosua sama Kaleb sekitar 10 tahun bedanya. Berarti waktu Yosua umur 110, Yosua itu dibilang Tuhan kamu itu tua. Saya tuh tidak pernah lihat loh Tuhan itu bilang kamu tua kecuali ke Yosua. Yosua kamu telah tua tapi kamu belum kelar pekerjaanmu. Tuhan tidak pernah bilang Kaleb tua. Bahkan Kaleb berkata aku masih seperti umur 40 tahun. Wow keren. Bapak Ibu tahu kenapa? Kaleb itu awet muda karena suka tinggal di Hebron. Di hadirat Tuhan. Kenapa Yosua tua? Karena Yosua kebanyakan perang. Dengerin ya, saudara banyaklah perang, cepat tua. Perang apa bu? Perang cari duit sebanyak-banyaknya, cepat tua. Loh itu Alkitab, bukan saya. Loh iya serius. Ayat firman apa?
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi kuat seperti, loh berarti lah menjadi kuat seperti burung raja itu awet muda loh Pak ya. Betul Kak? Loh itu kan ayat, disambung-sambung nyambung. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru seperti pada burung raja wali yang terbang tinggi. Berarti orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan itu awet muda, tetap kuat. Kenapa Yosua dibilang Tuhan kamu tua? Karena kebanyakan perang, banyak stres. Loh orang perang kan stres, mikir terus. Kaleb gak pernah mikir, pokoknya dia datang sama Yosua. Iya dia tinggal datang sama Yosua, berikan kepadaku gunung itu. Loh kamu 85 loh Pak. Aku seperti 40. Nyantai ini orang kayak gak punya pikiran ya. Ternyata Anda tahu, saya membaca di kitabnya sejarahnya orang Yahudi, waktu Kaleb menyerbu Hebron itu enggak sempat perang. Loh kok bisa enggak sempat perang? Di sejarahnya orang Yahudi, di Alkitab enggak ada. Di sejarahnya orang Yahudi diceritakan ketika Kaleb masuk ke Hebron, orang Enak takut melihat wajah Kaleb. Serius. Tapi tidak diceritakan wajahnya seperti apa. Pokoknya mereka ketika lihat Kaleb, mereka takut. Anda bayangkan gak sih engkong-engkong umur 85 datang. Terus orang raksasa itu, tidak! Langsung mereka lari terbirit-birit. Yang saya bayangkan itu begini, rupanya mungkin ketika Kaleb datang, mereka lihat di belakang Kaleb banyak raksasa lain yang lebih gede. Mungkin. Ini yang saya mau katakan, hadirat Tuhan yang begitu melekat di Kaleb, itu sampai ngimbas seperti itu. Dia sempat perang. Jadi tidak tua-tua, karena belum perang, sudah menang. Lu asik kan? Belum perang, sudah menang. Nah itu Kaleb, baru mau perang, udah menang. Yosua, perang beneran. Ada satu peperangan dengan orang Gibeon yang sampai lama kan? Sampai Yosua juga minta matahari dihentikan karena dia gregetan tidak selesai-selesai. Dia minta matahari berhenti. Itu karena lama. Dan Anda tahu, makanya cepat tua. Tuhan bilang, Kak Yosua, kamu udah tua. Mau awet muda? Anda bisa ngelihat kok wajah-wajah orang yang dari pagi sampai malam cari harta gitu ya. Harta, tahta. Anda lihat muka nuein. Itu bahasa Inggrisnya. Deborah pasti gak ngerti nuein ya. Nuein itu bahasa. Nuein itu cepet tua. Ya lihat. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan awet muda. Berarti kalau kita tambah cepet tua, berarti gak pernah dalam hadirat Tuhan. Coba lihat sebelahnya. Tapi jangan dihakimin, cuman lihat doang. Buka ayat terakhir. Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel. Satu kali saya mendengar rekan saya bercerita tentang 1 Samuel ini. Waktu dia cerita saya nangis Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, imam sekaligus nabi, matanya kabur, gak pernah dapat pesentuhan. Tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Perhatikan ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saya mau cerita dulu. Hana itu mandul. Betapa susahnya bagi seorang wanita pada zaman itu mandul dianggap aib. Oke. Akhirnya Tuhan menjawab doanya, memberikan Samuel. Dan dia sudah bernasar akan mempersembahkan Samuel ke Tuhan.
Alkitab menceritakan waktu dia disapih, setelah selesai dengan susu, dia disapih, itulah umur di mana Samuel dikasih ke Imam Eli. Menurut Bapak Ibu umur berapa? Ya, orang bilang sekitar 2 tahun. Karena itu rata-rata di modern. Lebih modern lagi 3 bulan. Karena mama enggak tahan kalau enggak shopping. Kalau pakai ASI repot. Ya benar ya. Belum lagi mama yang kerja. Jadi 1-2 bulan diminumin ASI, setelah itu lepas. Masa penyapihan percepatan. Ya kan? Anda gak bisa ngikutin ukuran hari ini. Anda kalau tahu zamannya emak-emak engkong, itu lebih zaman dulu lagi, itu bisa sampai 8 tahun, 9 tahun loh. Serius. Pernah dengar nggak cerita mungkin emak pernah cerita tentang emaknya atau gimana ngasih ASI itu sampai gede loh. Ini interpretasi saya bahwa Samuel diserahkan oleh Hana bukan 2 tahun, interpretasi saya. 2 tahun kalau kita mengikuti ukuran standar sekarang. Tapi kalau zaman emak-emak dulu itu bisa sampai 8 tahun, 9 tahun, paling lama ya. Udah deh ambil tengahnya 7 tahun lah pas, 6-7 tahun lah. Pernah bayangin gak itu anak umur berapa? Nah 2 tahun tuh segitu loh, Anda bayangin kalau 2 tahun dikasih ke Imam Eli. Dia nggak mungkin ayat 3 ini muncul seperti ini, dia menjadi pelayan dari umur 2 tahun tuh impossible sudahan. Jadi saya menebak ini sekitar umur 9 tahun dia mulai bisa mengerti tentang menjadi pelayan ya, udah mulai diajarin tentang kalau di Katolik kan ada apa namanya altar boy, altar boy itu ya. Nah itu kayak gitu loh. Nah saya membayangkan taruhlah umur 6 tahun deh, 5-6 tahun. Saya mau tanya, kalau Anda punya anak umur 5 tahun, 6 tahun, terus Anda kasihin ke orang asing, apa yang Anda lakukan? Kan gini, ini loh, Om Eli ada mainan, Om Eli ada mainan, Om, sini, Samuel sini. Anda ngerti? Didistract kan? Terus kemudian mamanya cepet-cepet lari kan? Kira-kira dia lama enggak nyadarin bahwa akhirnya mamanya enggak ada? Pasti dia akhirnya nyadarin kan. Dan ketika anak itu nyadarin, apa yang akan dia lakukan? Dia nangis. Nggak mungkin, oke mama jadilah kepadaku seperti kehendaknya. It's impossible. Anda jangan ngayal lah kayak transformer gitu, enggak lah. Ini realita. Katakan anak umur 4-5 tahun lah ditinggal, dia nangis, mama. Bahkan mungkin bermalam-malam. Ayat 3 menunjukkan si Samuel rupanya punya habit. Habit apa? Tidurnya di mana? Di bait suci, di tempat tabut Tuhan. Berarti Samuel ini punya kebiasaan suka tidur di dekat ark tabut Tuhan. Berarti kalau anak ini punya kebiasaan di situ, berarti begini, yang saya bayangkan. Si Samuel kecil yang ketakutan dan histeris ditinggal mamanya. Dia ternyata menemukan rasa aman di dekat tabut Tuhan. Dia rupanya menemukan bahwa di dekat tabut Tuhan ada bau mamanya. Entah gimana, dia merasakan di tabut Tuhan, itu nuansa yang dia rasakan adalah nuansa mamanya. Dia merasakan ketenangan dan aman di situ. Si Samuel yang takut dan histeris, dia menemukan tempat pelariannya yang aman di dekat tabut Tuhan. Saudara dengar, apakah mungkin kita seperti Samuel kecil ketika kita ketakutan? Kita lari ke tabut Tuhan. Samuel merasakan ketenangan dan keamanan. Itu yang membuat Samuel kuat.
Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Di hadirat Tuhan ada keamanan. Apa yang mengancam saudara? Sesuatu yang terjadi di pekerjaan yang mengancam. Di dalam hadirat Tuhan, kau akan nemukan keamanan. Bukan cuma itu, seperti Kaleb, di tempat hadirat Tuhan, disitulah sumber segalanya. Saya mengajak pemain musik boleh kembali.